Nusantara. Alhamdulillah, ayah bunda yang dirahmati Allah, ya. Mic-nya ada lampunya. Ya. Kan nggak nonton game-game. Minta tolong Bu Salihah, ya. Iya. Baik, ibu-ibu yang bunda yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang pengasuhan positif, ya. Sebelum kita berbicara, ya, yang memegang anaknya di samping. Nah, ini ada anak saya. Yang megang anaknya di samping boleh dipeluk, senyum yang manis. Ini juga ada yang nomor 1, gede banget. Ini ya, oke, baik, terima kasih. Ya, alhamdulillah. Bersyukur sekali kita kepada Allah karena kita bisa berjumpa hari ini dalam kondisi pandemi, dalam keadaan sehat walafiat. Semangat, ayo kepalkan tangannya, semangat ya. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan berbicara tentang pengasuhan positif. Sekarang orang kalau dengar kata positif takut ya khususnya buat C19. Padahal cuma satu saja yang harus kita khawatirkan. Yang lain diusahakan tetap positif. Barakallah buat anak-anak sakit yang sudah SD. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Sebagian juga sudah ada yang SMP ya. Alhamdulillah. Barakallah. Yang sekarang mau masuk SD, mudah-mudahan tambah semangat lagi. Pada kesempatan hari ini, kita ya akan berbicara tentang pengasuhan positif. Apa itu pengasuhan positif ya? Pengasuhan positif ya, kita bisa melihat pengasuhan positif itu paling tidak secara syar'i ada 2 target ya, ada 2 target secara syar'i. Yang pertama, ayah bunda yang dirahmati Allah, ketika Allah memudahkan kita memiliki pasangan, memudahkan kita untuk mengandung anak-anak kita, dan memudahkan kita mengasuh anak-anak kita. Proses mengasuh ini adalah proses seumur hidup. Ya, bukan sebatas anak kita antar sampai gerbang sarjana saja, S1, S2 bukan. Sampai gimana kita mengantar anak kita? Insya Allah sampai pintu surga. Itu perjalanan yang sangat panjang. Diawali dari pemahaman yang utuh kita sebagai orang tua. Apa pemahaman yang utuh? Yang pertama, ayah bunda, kita memahami bahwa kita diciptakan oleh Allah memiliki tujuan yang luar biasa. 2 tujuan ini, dan inilah tujuan pengasuhan itu. Apa? Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah. Dan beribadah kepada Allah muaranya berakhir kemana? Ke la'allakum tattaqun ya. Jadi semua ibadah-ibadah kita melahirkan ketakwaan. Jadi ketika anak kita senang baca Al-Quran, idealnya akhlak dia pun akhlak yang Qurani. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Misi kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah menjadi khalifah fil ard, melayani yang dititipkan oleh Allah alam semesta ini. Ya. Nah, untuk berlatih kita menjadi seorang pemimpin adalah bertanggung jawab pada diri kita sendiri, mulai dari anak-anak kita. Mulai dari anak-anak kita bertanggung jawab pada diri sendiri yang diawali dengan yang namanya kesadaran. Jadi ada prosesnya sadar, siap, semangat. Jadi tidak selalu kita bilang, ayo yang semangat. Bisa jadi anak kita belum sadar. Bisa jadi anak kita belum siap. Siapa yang menstimulasi? Kita sebagai orang tua. Ya. Saya izin share screen ya. Sudah kelihatan kah? Sudah? Oke. Baik, di sini kita bisa melihat anak-anak ini mereka tetap tumbuh sebagai manusia, ya, mereka tetap tumbuh sebagai manusia. Namun apa yang terjadi? Mereka tidak tumbuh secara utuh, karena komposisi manusia itu ada 3, ya, untuk menjadikan dia tumbuh dengan bisa memikul 2 beban tadi, beribadah dan terus bertakwa pada Allah serta
menjadi khalifah fil ard adalah yang hidup hatinya, hidup akalnya, hidup fisiknya. Ini ya, ada seorang anak yang bernama Marina ya. Marina ini ketika usia 5 tahun ya, Marina ini diculik dan ditinggalkan di hutan. Ditinggalkan di hutan. Begitu ditinggalkan di hutan, ditemukan 5 tahun kemudian ya. Di usia 10 tahun Marina berperilaku seperti monyet karena dia waktu itu ya hidup di komunitas monyet. Jadi seperti ini perilakunya. Yang tumbuh apa? Yang tumbuh fisiknya saja. Hatinya, akalnya tidak ikut tumbuh. Nah, ini pun demikian ya, ada juga yang dibesarkan dengan hewan-hewan yang lain. Kita menginginkan anak kita tumbuh dengan 3 komponen tadi, dengan luar biasa ya. Hatinya melambangkan ketakwaan, diwarnai dengan ketakwaan, dan akalnya dimunculkan dengan kreativitas, tanggung jawab, kemampuan untuk memikul beban ya yang diawali dari diri sendiri. Kemudian kita bisa melihat ini yang terjadi pada saat sekarang yang harus kita perhatikan ya. Di sini kita bisa melihat menyedihkan kondisi-kondisi krisis keluarga, krisis KDRT yang terjadi di antara kita. Ayah adalah benteng yang paling utama agar anak tidak melewati batas. Jadi peran ayah itu sangat penting ya. Peran ayah sangat penting. Ketika sang ayah tidak hadir di tumbuh kembang anak, harus dicarikan ayah pengganti. Ayah yang melanjutkan. Makanya di dalam Islam luar biasa ya. Luar biasa tentang pewaris misalnya. Waris kalau misalnya anak perempuan, anak seorang istri ya, bersama 2 anak perempuan, ayahnya sudah meninggal, itu masih ada bagian keluarga keluarga dari laki-laki. Tapi kalau ketika yang meninggal dua-duanya meninggal, ayahnya meninggal dan anaknya adalah laki-laki semua, berarti itu terputus dan hanya untuk ayah dan untuk anak dan ibunya ya, beserta orang tua dari sang ayah. Nah, di sini kita bisa melihat peran ayah sangat penting. Karena apa? Suara laki-laki ya, suara laki-laki lah yang menginstal. Ketika kita menginginkan anak kita baik, minta ayahnya membisikkan ke telinganya. Ketika kita menginginkan anak itu berani, sampaikan pada ayahnya untuk menyampaikan pada anak kita. Jadi ayah adalah benteng agar anak tidak melewati batas ya. Kemudian kita bisa melihat efek pandemi saat ini ya, efek pandemi saat ini luar biasa. Siapa yang tidak terkena efek pandemi? Semua terkena efek ya, kita semua. Dan ini kita berada di satu masa ya, yang gampang sekali memicu stresor. Untuk itu buat kita ayah bunda terutama yang masih memiliki anak yang variatif ya, ada yang masih dituntun, ada yang masih lari-lari, ada yang baru mau sekolah, bahkan ada yang sudah di lanjutan atas. Di sini butuh satu kerjasama yang baik di rumah agar anak-anak tetap dalam kondisi aman secara nurani, begitupun sang ibu. Kebayang kalau ayah bunda defisit nuraninya kurang, apa yang terjadi pada anak? Anak akan menjadi lampias emosi, lampias kelelahan kita ketika kita berada di luar rumah. Nah, ini tanpa kita sadari ya, anak Indonesia sudah sering mendapatkan kekerasan verbal. Apa itu kekerasan verbal? Kalimat yang kita sampaikan lebih banyak kalimat-kalimat negatif. Kalimat yang kita sampaikan lebih banyak kalimat-kalimat yang bukan membangun harga diri anak, bahkan menjatuhkan harga diri anak. Kenapa itu terjadi? Karena itu semua berefek dari kondisi kualitas emosi orang tua. Ayah bunda, emosi orang tua dan anak itu 11-12 ya. 11-12. Jadi kalau kita hari ini dalam kondisi tegang, itu nular itu ke anak kita. Saya merasakan ya ketika suami saya waktu pas jam 10 malam dikabarkan bahwa suami saya harus karantina
Itu kan saya tidak stabil. Anak saya dalam kondisi tidur itu terbangun sampai 5 kali. Padahal itu kondisi tidur. Cuma terus saya ingat, oh iya, astagfirullah, saya tidak stabil. Akhirnya apa yang saya lakukan? Perbanyak istighfar. Ada proses penerimaan. Ya Allah, ini sesuatu yang mengagetkan. Tapi insya Allah ya Allah, segala sesuatu yang engkau berikan ujian itu ada kadarnya dan insya Allah hamba mampu, kuatkan hamba. Ketika saya mulai menenangkan diri saya, alhamdulillah, anak kita ikut tenang. Jadi ketika yang terjadi adalah kekerasan verbal dari orang tua, menunjukkan orang tuanya belum bahagia. Bahagia itu bagaimana? Bahagia itu nggak mahal loh. Ya, bahagia itu sangat sederhana, ada di dekat kita. Sekarang kanan kiri kita ada anak kita, peluk mereka. Mereka sangat butuhkan bahasa-bahasa cinta. Ya. Nanti kita bisa melihat ayah bunda yang dirahmati Allah. Anak-anak ya, 2 dari 3 anak di Indonesia mengalami kekerasan fisik, kekerasan seksual, kemudian kekerasan emosi sepanjang hidupnya. Menyedihkan. Pastikan ya, anak-anak kita ya, anak-anak kita itu adalah amanah. Kenapa ada orang tua yang melakukan dengan semena-mena? Karena mereka menjadikan anak itu bagian dari benda ekonomis. Anak itu bisa menguntungkan secara materi semata, padahal tidak. Anak itu titipan. Coba ingat-ingat flashback perjalanan kita ketika menjadi anak. Gimana rasanya ketika orang tua kita memarahi kita di depan? Bagaimana rasanya ketika kita memecahkan cangkir dan orang tua kita mengulang-ulang? Ini nih cangkirnya kurang 1 gara-gara ini. Gimana rasanya? Gimana rasanya ketika keterbatasan kita yang masih kecil memecahkan piring? Nggak nyaman. Anak kita pun sama. Ya. Anak kita pun sama. Kembali lagi ketika kita mulai tidak nyaman dengan anak kita, ingat tujuan diciptakan anak kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah untuk apa tadi? Apa mungkin ya mereka bisa senang dengan agama ini kalau kita menampilkan kekerasan? Karena anak-anak kita belum bisa membaca tafsir, tapi dia bisa membaca aplikasi ya, membaca perilaku ayat-ayat itu dari diri kita. Sesuai tidak? Ya. Kemudian kita bisa melihat emosi negatif yang sebagian besar dialami oleh anak-anak kita, ya, anak-anak yang ada di Indonesia. Ya. Nah, kita bisa melihat ya bahwa yang namanya kekerasan yang terjadi di rumah ataupun di luar rumah itu tidak pernah bisa kita hilangkan. Anak kita nggak bisa kita steril. Tapi kita bisa membuat yang namanya imunitas pada anak-anak kita. Namun sangat menyedihkan ketika justru yang terjadi pada anak-anak kita itu dari siapa? Dari orang terdekatnya. Nah, misalnya teriakan ya. Jadi dari hasil penelitian, ketika keluarga yang melakukan teriakan 25 kali ya dalam 1 tahun ya, apa yang terjadi? Mengakibatkan penurunan harga diri anak, peningkatan agresi pada orang lain, tingkat depresi yang sangat tinggi. Kenapa kita gampang berteriak? Karena tanpa kita sadari itu sudah masuk di bawah sadar kita. Kita tumbuh ya, kita tumbuh tidak dalam kondisi yang standar semua ya saat kita tumbuh kemarin. Ada teriakan-teriakan dari ayah kita, ibu kita, maafkan dulu, sayangi diri kita, lakukan self respect, sayangi diri kita. Saya diteriakin itu tidak nyaman, ya Allah mudahkan hamba untuk mendidik anak hamba. Sering-sering kita doakan terus, sering-sering kita doakan. Karena ketika kita tidak membangun bonding yang baik di 7 tahun pertama dan 7 tahun kedua, begitu anak kita sudah besar, SMP saja dia sudah tidak butuh kita. Saya sering ya mendapatkan curhatan dari orang tua, Bu Yati, anak saya bukan yang dulu lagi. Dulu anak kita diam karena tidak berdaya. Jadi apa yang kita lakukan ya,
terus bangun. Sentuh hatinya pakai bahasa cinta. Jadi bahasa cinta itu ada 5 ya. Ada anak-anak itu yang senang dengan elusan. Jadi anak model kayak begini suka nempel yang kadang-kadang kita tulistik. Sampai ya nempel-nempel. Ya itu berarti dia senang dengan yang namanya elusan. Jadi anak seperti ini salurkan saja. Dielus. Kalau sudah lebih besar apa yang dielus? Bagian ke sini, kepala. Kemudian ada bahasa cinta juga waktu yang berkualitas. Dengarkan anak kita. Ibu dirahmati Allah, kenapa anak meminta perhatian dengan cara-cara yang tidak nyaman, yang menyebabkan akhirnya kita marah gitu kan? Karena bisa jadi ya, bisa jadi waktu kita bersama anak belum kita rencanakan dengan baik. Waktu kita ke kantor kan sudah jelas ya, kita keluar rumah dari jam 7, balik lagi jam sekian ya. Kita balik lagi siang, mungkin karena sekarang kondisinya ada pembatasan, jadi pulang bisa lebih cepat. Atau kita pulang lebih sore. Nah, usahakan kita memiliki quality time dengan anak-anak kita. Caranya apa? Buat ayah yang sibuk ya. Ya, bu guru saya ini sibuk banget, saya nggak bisa. Pergi anak saya masih tidur, pulang anak saya sudah tidur. Terus ketemu jiwa raga bersama ayah kapan? Bunda kapan? Pas pagi hari ya, sebelum beraktivitas di luar rumah pada subuh ya, bicara dengan anak kita, dengarkan anak kita 30 menit. Kemudian setelah maghrib ya, setelah maghrib bersama anak kita berapa? 90 menit. Di total 120 menit itu cukup. Jadi ketika kita bersama anak kita, dengan anak kita itu beda. Kalau dengan, kita bisa jadi 24 jam di rumah, tapi anak kita tidak bisa bercerita dengan ringan. Sama-sama di rumah, tapi kesibukannya masing-masing. Itu kalau dengan. Tapi kalau bersama, kita bisa melihat mata anak kita, hati kita, telinga kita. Jadi kalau anak kita bercerita, apalagi anak-anak TK, ya Allah, udah gampang ditebak ya. Terus apa yang kita lakukan ketika dia berbicara? Doakan. Dia lagi nyari-nyari. Mama, masakan. Terlalu mudah lagi. Tadi ayamnya, ya Allah, gitu lama gitu kita tungguin. Padahal dia cuma mau bilang ayamnya sudah disembelih. Apa yang kita lakukan? Berdoa, proses dia mencari kata, ya Allah rahmati anakku, berkahi anakku, ya Allah hamba titip anak hamba, ya Allah hamba tidak sanggup menjaga mereka, hamba titip anak hamba, ya Allah hamba tidak tahu kapan engkau akan manggil hamba. Jadi sering ketika melihat anak kita langsung kita berdoa di depan anak kita. Ini untuk meminimalisir teriak-teriak kita di rumah. Kenapa kita teriak? Karena kita merasa jauh dengan anak kita. Kemudian di sini ayah bunda yang dirahmati Allah ya. Jadi untuk membentuk kecerdasan dan karakter anak dibutuhkan sinergi dari ayah bunda. Ya, tidak bisa ayah saja ataupun bunda saja. Jadi di sini kita bisa melihat ada 5 faktor ya yang agar anak tumbuh secara lebih maksimal. Yang pertama faktor genetik. Ya. Apapun ya yang ada di diri kita akan diwariskan oleh anak kita. Ada sisi-sisi yang nanti diwariskan. Untuk itu ya, sering-seringlah bercerita yang baik ke anak-anak kita agar banyak informasi yang masuk, perilaku yang masuk, kebiasaan yang masuk bisa langsung di checklist. Yang ini nih yang akan saya ikuti. Ya. Kalau anak kita suka marah, tinggal dilihat, ini marahnya ngikut siapa. Dan kita juga harus siap ketika anak kita juga selain menurun dari segi perilaku, genetik ini juga ada penyakit bawaan mungkin. Ya sudah kita terima saja, ya nggak usah kita salah-salahkan orang tua kita terdahulu. Karena kita memiliki faktor-faktor ini otomatis kita yang kondisi yang lagi hamil berikan makanan yang terbaik, asupan untuk janin kita, karena akan menurun. Yang sehat itu akan ikut turun juga. Begitupun kenapa ada anak yang senang sekali mie, bisa jadi emaknya juga suka mie ya. Jadi faktor genetik ini kita perhatikan diri kita secara fisik ya, ini akan menurun banyak ke anak kita. Kemudian cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang ini adalah ya menghidupkan
menghidupkan nurani anak-anak kita. Orang tua kadang itu luar biasa ya, sangat teliti dengan anaknya. Namun yang diteliti apa? Yang diteliti adalah sisi kurangnya anak. Mencari kurangnya anak gampang sekali. Padahal lebihnya anak juga banyak. Tapi kenapa yang dipilih adalah yang kurang? Karena disinilah tanpa kita sadari ya, bukan cinta dan kasih sayang yang kita berikan. Tapi kita tinggal copy paste seperti apa dulu kita diasuh oleh orang tua kita. Ya. Ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk masalah cinta dan kasih sayang hati-hati ya. Kadang-kadang ada yang berpikir, ini saya cinta sama anak saya, tapi saya cinta sama anak saya makanya saya beri seperti ini. Padahal kita harus hati-hati tentang 8 pola pengasuhan yang negatif ya. Ada 8 hal. Yang pertama apa? Cinta dan kasih sayang ini tidak bisa memberikan rasa aman. Padahal yang namanya cinta dan kasih sayang adalah rasa aman. Bahasa cinta yang paling mudah adalah sentuhan. Tadi memeluk anak, mengelus anak, memberikan pembauan ke anak ya. Misal kita mencium, ih wangi, barokallah, alhamdulillah. Jangan fokus di yang kecutnya saja. Cukup bilang, mandilah gitu aja, nggak usah kita explore yang negatifnya terlalu banyak. Kemudian yang berikutnya, ketika kita mencintai anak kita, terima mereka apa adanya. Mereka kan titipan. Ya terima anak kita, jangan dibanding-bandingkan. Emaknya juga nggak suka dibandingkan, anaknya sama. Ketika kita cinta dan kasih sayang kita ditangkap anak negatif, maka anak akan merespon baik. Aku adalah anak yang tidak oke. Padahal harga diri anak itu dibangun, diawali dari sentuhan. Sentuh anak-anak kita ya. Jadi begitu pas kita pulang ya, setelah membersihkan badan, sini. Kita baca Al-Fatihah sama-sama. Terima anak kita, alhamdulillah ya. Dan hargai anak kita. Ketika kita berbicara, anak kita mengajak kita berbicara, kita pegang HP, lepaskan HP, lihat anak kita. Ya ada apa? Ya, cerita kan. Kemudian yang berikutnya gizi yang seimbang, apalagi kondisi sekarang ya. Kondisi sekarang kita memang harus mengikhtiarkan. Karena selain kita menguatkan imun, kita juga menguatkan iman ya. Jadi gizi yang seimbang. Kemudian yang berikutnya lingkungan yang bersama, apalagi saat ini serba terbatas, anak sudah tidak bersekolah ya, sekolahnya di rumah. Kemudian mainnya juga terbatas, mau jalan-jalan semua serba terbatas. Untuk itu kita butuh buat lingkungan yang menyebabkan anak kita senang. Jangan sampai kita alihkan lingkungan itu ke gadget, ke HP. Nanti itu PR baru lagi buat kita sebagai orang tua. Jadi buat lingkungan-lingkungan yang anak-anak kita bahagia. Dan yang berikutnya ada stimulasi. Stimulus yang kita berikan kepada anak-anak kita sejak mereka mulai bangun sampai mereka tidur. Ya. Awali hari dengan ucapan hamdalah, senyum yang manis ke anak-anak kita, dan akhiri hari dengan memberikan kalimat-kalimat ya yang melahirkan satu penilaian positif di dalam kepala mereka. Apa yang kita katakan? Terima kasih. Hari ini sudah bantu mama, tidak disuruh sikat gigi, sudah sikat gigi. Terima kasih, alhamdulillah hari ini makannya bagus banget. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih sudah ngatur sendal. Terima kasih sudah nutup pintu. Sederhana, namun di situ akan membentuk sebuah label dalam diri anak bahwa saya berguna. Karena ini berhubungan dengan tugas dia untuk poin yang kedua tadi, tugas sebagai khalifah. Bertanggung jawab untuk diri, maka dia akan bisa bertanggung jawab dalam lingkup yang lebih luas. Ini ya, kita harus pahami bahwa semua anak kita cerdas, ya. Semua anak kita cerdas, dan kecerdasan itu maksimal muncul di 50% itu di 6 bulan pertama. Ya, kemudian di usia 2 tahun itu sudah 75%. Usia 5 tahun 90%. Kemudian usia 10 tahun ya sudah jauh lebih baik ya.
Jadi di sini alat-alat komunikasi antar sel itu sudah saling berhubungan. Setiap pengalaman positif atau negatif yang dirasakan anak akan membentuk sinaps. Sinaps ini akan membentuk belief system, ya. Jadi karena bolak-balik menebal. Kalau kalimat positif, sesuatu respon yang baik yang kita berikan, dia akan memberikan satu checklist. Oh iya, saya bisa, saya menarik. Tapi kalau dikit-dikit, memang nih nggak bisa, memang ceroboh, memang siapa yang doain? Kita. Hati-hati ya lisan kita. Tetap banyak berbicara boleh, berbicara yang berkelas. Apakah supaya kita hati-hati kita diam? Tidak. Allah sudah memberikan 20.000 kata kepada seorang perempuan untuk mampu berbicara setiap hari. Kita kalau nggak ngomong malah pusing kan ibu-ibu itu. Nah, 20.000 kata ini buat kalimat-kalimat yang baik yang didengar. Dan nanti kalimat itu akan mengalir ke dalam tubuhnya, kalimat-kalimat yang positif. Cari dan insya Allah ketemu kalau kita fokus pada yang positif. Di sini ibu yang dirahmati Allah ya, kita bisa melihat ya bahwa kualitas kalimat itu ya, kualitas kalimat itu akan memberikan efek yang luar biasa. Coba sekarang kita latihan semua ya Bunda ya, tangan kanan atau kiri boleh taruh di samping mulutnya, silakan. Ya, oke. Satu boleh kanan, boleh kiri. Sekarang untuk 3 detik pertama diam. 3 detik kedua tersenyum. Oke. Kalau yang ada ayah bunda samping kanan kiri boleh saling lihat. Saling lihat ayah bunda ya, itu kan bahagia. Sudah senang gitu aja udah bahagia coba. Nggak usah jauh-jauh. Ini ternyata kita bisa melihat di dalam otak kita dia ada enzim-enzim ya, ada enzim-enzim yang keluar berdasarkan stimulus yang kita keluarkan, yang kita pilih. Ya misalnya sebelah kanan sini ya, kita bisa melihat yang digambar sebelah kanan ini. Ketika kita tersenyum, ya senyum tadi berapa detik coba? Cepat sekali. Bersamaan kita senyum, relaksasi terjadi di otak kita. Ya apalagi yang senyumnya semakin lama, namun senyum yang tulus gitu ya. Kalau senyum iklan berbeda lagi gitu ya. Karena kita tulus ke pasangan kita. Otomatis yang keluar apa? Serotonin, oktosin, ya, endorfin, dopamin ini memberikan rasa rileks dan memberikan rasa imun yang kuat pada diri kita, penguatan pada diri kita. Namun ketika yang terjadi adalah tekanan. Coba ayah bunda sekarang tidak usah senyum, manyun. Nyaman tidak? Nggak nyaman, karena yang keluar bukan yang 4 tadi. Yang keluar yang kortisol, adrenalin, ya, mempertahankan. Jadi kadang kita ngomong sama anak kenceng-kenceng, kira-kira anak kita jawab pelan nggak? Dia kenceng juga, terus kita marah lagi. Sama orang yang sopan, gitu ya. Padahal siapa yang menstimulus? Kita. Jadi disinilah perintah Allah di dalam Al-Quran ya. Kita bisa lihat perintah Allah di dalam Quran surat Al-Imran. Ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari kezaliman. Jadi ketika ingin mencari rahmat Allah, awali dengan senyum. Awali dengan kesepakatan. Kita juga bilang, Bu Guru dia tidak mendengar. Bisa jadi kesepakatan di antara kita bersama anak-anak kita yang belum jelas. Sepakati apa yang dibantu oleh anak kita. Kakak dengan bangun langsung sikat gigi tanpa disuruh mama sudah membantu. Kakak dengan menyimpan pakaiannya dengan baik sudah membantu. Dan diberi apresiasi. Ya, ketika stimulus dengan apresiasi itu dua sisi mata uang ya Bunda. Ketika kita menstimulus anak-anak dengan tanggung jawab, beri apresiasi, alhamdulillah ya. Ya misalnya anak saya lagi senang membuat praktek-praktek memasak di dapur. Memasak ya, misal masak telur, kulitnya di lantai, kulitnya di mangkok, telurnya di lantai. Ya, pas lepas kebalik. Apakah kita langsung membuat
enzim kortisol anak telur nggak usah lah. Berapa sih harga telur? Masih bisa diganti. Itu bukan berarti sampai aib. Sudah Kak, sekarang berarti kita kasih tahu ke diri kita, pelajaran hari ini adalah pelajaran mengepel, bukan masak telur. Gitu ya. Ya Kak, diangkat dulu ya. Kemudian yang baik itu dilap yang betul. Pada hari yang lain lagi ada anak yang berbeda buka kulkas dengan tenaga dalam, jatuh telurnya 4, ya sudahlah, berarti anak kita kuat gitu ya. Jadi ketika ada proses-proses kesalahan-kesalahan dalam diri anak, itulah kesempatan mereka akan belajar tentang keterampilan hidup. Kemudian di sini ya, pengasuhan pada masa kecil sangat berpengaruh, otomatis harus hati-hati ya. Jadi di sini kita bisa melihat di sini pengendalian emosi setelah dewasa ya itu berpengaruh seperti apa waktu dia tumbuh. Hati-hati ke anak-anak kita, jangan sampai kita sering menyerang fisik mereka. Karena cara mendisiplinkan itu bukan itu, dipahamkan ya. Pengalaman masa kecil bisa yang memudahkan ya atau menyulitkan itu berhubungan dengan pengendalian emosi. Ya. Jadi di sini orang tua kita senantiasa berhati-hati membangun komunikasi yang baik untuk menghindari pengalaman masa kecil yang buruk. Ayah bunda, kita bersama anak-anak kita nggak lama loh. Kita tidak tahu berapa lama. Apalagi kondisi-kondisi sekarang ya, informasi tentang kematian begitu dekat sekali. Hari ini saudara kita berpulang, besok teman kita berpulang kok dekat. Itu sebagai gambaran buat kita. Kita tidak bisa memeluk anak kita seumur hidup kita. Namun ilmu, pengasuhan, sentuhan itu akan memeluk mereka seumur hidup mereka. Ya. Jadi di sini ayah bunda selalu ya, sebagai ayah, suara ayah itu luar biasa. Saya ya, walaupun saya mengerti teori tapi suara saya tidak maksimal. Saya selalu pesan ke suami, tolong diinstal ulang masalah ini. Tolong diinstal ulang. Ya, kata suami. Iya. Iya, kata suami. Ayahnya yang bisikan, tolong perhatikan ya, mulai sekarang belajarnya jam sekian. Tolong diperhatikan. Itu kata ayah itu nempel, karena ayah itu nggak berbicara banyak. Kalau ibu sambil berbicara bisa membuka sejarah yang kemarin. Ya kamu tuh, ya kemarin, oh ya pas mama bilang, pertama udah jelas itu mama-mama itu ya. Mama itu kalau pas ditanya suami itu cabangnya baik. Jadi suami saya sendiri juga bilang sama suami saya, Mi, maksudnya ini yang mana? Oh iya, harus per poin, karena kalau tidak akan melebar. Ayah, suara ayah itu luar biasa. Bersyukurlah kita bisa memeluk anak-anak kita. Kebayang ya, seperti saya yang pernah karantina. Mahal rasanya memeluk anak itu, mahal ya. Bersama tapi tidak bisa bersentuhan. Jadi saat ini ketika bisa menyentuh anak kita, peluk anak kita. Pun misalnya kita terharu katakan ini menangis karena cinta. Anak-anak saya itu kalau saya nangis mereka hanya dulu. Karena kita nih menangis syukur. Oh iya udah, mereka tinggalin. Kalau misalnya karena abang nih, saya ngangguk aja langsung dia peluk juga. Jadi di sini meluruskan anak bukan dengan kekerasan. Mereka punya nurani. Nurani ini. Dan bahasa nurani yang melembutkan adalah apa? Ayat-ayat Al-Quran. Kemudian terus ada proses pembersihan, ada tazkiyah. Kemudian disitulah baru ada perubahan pola pikir. Ini masih kotor ya, kayak tembok masih kotor kan itu harusnya kita bersihkan dulu, baru kita cat. Kotor langsung kita masukin nasihat, tidak mempan. Cara membersihkan bagaimana ditanya, Kak, kenapa? Itu aku rasa lucu kalau ngagetin kakak. Rasa lucu, iya saya senang ekspresi lucunya. Terus kita jelasin lagi. Kalau kakak, kalau adik digituin sama orang lain mau, dia tidur nanti saya kaget, ya sama. Baru istighfar baru. Jadi ketika anak-anak kita ada melakukan kesalahan, pahami ayat-ayat Allah, kemudian ada proses pembersihan, kita ada tazkiyah, baru dimasukkan sesuatu yang baru. Nah, ayah bunda, disinilah kita bisa melihat ya pola asuh positif dan bisa jadi introspeksi bersama. Sudahkah kita melakukan pengasuhan positif ya pada anak-anak kita?
Pertama, terus melihat anak kita adalah titipan. Ya, titipan amanah dari Allah, punya Allah loh, bukan punya kita. Punya Allah, ya. Jadi sewaktu-waktu bersama dengan anak kita, ya, itu kita tidak bisa prediksi sampai kapan, ya. Tugas kita, seorang yang amanah itu dititipi 100, kembali juga 100. Kemudian mengasuh dan mengembangkan anak untuk menjadi dirinya sendiri. Untuk menjadi dirinya sendiri berarti yang pertama adalah kita orang tua menerima dulu apa adanya anak, terima. Anak kita itu seperti 5 jari ini. Namanya jari, ya, tapi ada jari khusus. Ibu jari, jari telunjuk, ya, sampai seterusnya. Tugas kita adalah anak mengenal siapa dirinya. Untuk mengenal dirinya, dia hanya butuh dibandingkan dengan dirinya, bukan kakaknya apalagi orang lain. Kak, kemarin bisa kok bangun pagi, kok hari ini enggak ya? Itu yang dibandingkan dengan siapa dirinya sendiri. Berarti dia akan ingat lagi, oh iya kemarin bisa ya. Tapi kalau kita membandingkan, itu coba lihat itu, sana itu, sudah bisa. Diam, tapi kecewa. Ya, jadi usahakan tidak membandingkan anak-anak kita. Kemudian menghormati dan mendukung anak. Namanya menghormati, ya, berarti harus hadirkan rasa aman pada diri anak. Kakak lagi ngapain? Ini lagi gunting-gunting. Oh iya, karena kita tahu ini agak bahaya, jangan jauh-jauh dari situ. Dekati dulu, ya, baru kita amankan. Tidak semua langsung kita rebut. Kecuali sesuatu yang bisa mengancam keselamatan itu tidak pakai lama-lama langsung ambil. Gitu ya. Jadi di sini, ya, ketika kita melihat anak kita, ya, kita menghormati dan mendukung anak kita, membantu anak kita untuk mandiri, Ketika anak masih TK itu sudah bisa kok atur sepatu, sudah bisa nutup pintu. Jadi jangan semua kita layani, kasih sesuatu yang bisa, ya, yang sudah bisa dia lakukan. Karena apa? Disitulah apresiasi yang bisa kita salurkan. Mengajarkan dan mendidik bahwa kesalahan atau kegagalan sesuatu yang lumrah, ya. Misal anak kita pecahkan gelas, ya sudah, berdiri di situ, amankan kakinya dulu. Sudah, mungkin emaknya ini mau merepet ya, mau ngomel, sabar ya. Kakak pegang hati-hati. Kalau bersamaan beling jatuh terus kakak injak, urusannya jadi panjang, ya. Sudah, fokus di situ, tunggu kita selesaikan. Jadi mengajarkan bahwa kehidupan ini yang namanya gagal itu sesuatu yang lumrah, proses. Ya, anak saya yang nomor 1, Umi, saya sudah 3 kali nih ikut program beasiswa, kok belum terus. Tugasmu cuma berikhtiar, bukan hasil. Tugasmu berikhtiar. Mi, saya baru ikut lagi nih yang ketiga dan ini yang terakhir nih. Ini pesertanya 80.000 Mi, nasional. Bismillah, Umi doakan. Begitu lolos yang kedua 25.000 kan. Mi, tinggal 25.000. Alhamdulillah kan ibu masuk bismillah coba. Kalau saya nggak lulus lagi kayak kemarin, ya coba lagi yang lain, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Ini yang terakhir Mi, nggak usah terlalu takut, didampingi. Ternyata pas yang 25.000 itu, yang diterima 400 dan bersyukur namanya masuk di situ. Begitu masuk, Mi, saya lulus, barokallah. Kita memeluk dia setulus ketika dia sedih dan ketika dia bahagia, pelukannya tidak berubah. Ya, tidak berubah. Terus ketika anak kita gagal, jangan sampai kita menganggap sudah selesai, tidak. Masih ada perjalanan yang lebih bagus lagi untuk kehidupannya, kita tidak tahu. Melibatkan anak untuk mencari jalan keluar terbaik. Aku bosan di rumah. Iya ya, bosan di rumah memang kok bosan. Terus bagusnya bikin apa ya? Jadi libatkan anak. Apa ya? Apa kira-kira? Yuk kita ada ide. Ya misalnya akhirnya anak kita ide buat kemah dalam rumah. Ya udah, ikutin saja. Ya. Kemudian menawarkan pengawasan secara wajar. Ayah bunda, sebaik-baik penjaga anak kita adalah Allah. Ya, sebaik-baik penjaga anak kita adalah Allah. Untuk kondisi sekarang ini, apalagi gadget sudah luar biasa, ya, sudah gampang diakses anak-anak,
usahakan, apalagi kita yang keluar, kita berada tidak di dalam rumah full. Apa yang harus kita lakukan? Dulu kita berpikir yang butuh CCTV hanya toko ya. Sekarang rumah pun butuh CCTV. Untuk apa? Untuk mengontrol anak-anak kita. Untuk mengontrol anak-anak kita. Jadi ada rekaman. Kita tidak tahu ketika kita tinggal apa yang terjadi. Berapa jam dia memegang gadget ya. Terlalu lama memegang gadget akan menurunkan fokus yang ada pada diri anak ya. Jadi ketika kita menawarkan pengawasan, kita kasih tahu ke anak-anak kita ya, bagaimana kita sepakati. Jadi ada kesepakatan dulu kita dengan anak kita, bapaknya tanda tangan, emaknya tanda tangan, anaknya tanda tangan. Alhamdulillah anak saya dari SD kelas 1 sudah terbiasa tanda tangan. Sampai pernah ngasih amplop untuk orang hitam, dia tanda tangan juga. Saya ketawa, ya Allah, ngalah-ngalahin emaknya. Dia tanda tangan di amplop. Ya, dan ternyata yang dikasih itu anak SD kelas 6. Dan anak SD kelas 6 itu terpesona dengan tanda tangan itu. Karena apa? Loh, saya baru belajar tanda tangan, ini SD kelas 1 sudah tanda tangan. Ya, jadi beri pengawasan secara wajar. Kemudian yang berikutnya, kita orang tua kadang tidak mengizinkan anak untuk mengekspresikan ya emosi negatif. Emosi negatif itu setiap kita punya. Yang boleh adalah mengajarkan tekniknya. Aku tidak suka. Ya, kalau tidak suka misalnya masih nangis, peluk dulu. Kakak mau nangis dulu atau mau ngomong? Kalau mau nangis masih sini bunda peluk. Kita peluk dulu. Peluk, sudah selesai baru bicara. Mau bicara kita dengarkan ya. Ekspresi emosi negatif tetap harus dikeluarkan. Karena apa? Ketika anak-anak tidak mengeluarkan ekspresi negatif dengan tepat, dia akan memukul, apalagi anak laki-laki. Jadi kalau dia masih terbiasa ekspresi negatifnya bertahap dari lisan, itu mulutnya dulu akan, saya tidak mau, saya tidak suka. Jadi di sini kita mendudukan kondisi antara kakak adik ya. Kemudian mengajarkan life skill dalam kehidupan anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita bersama anak-anak kita tidak akan lama ya. Lihat anak kita beri tugas-tugasnya, apalagi anak laki-laki ya. Anak laki-laki ketika dia mulai balik ya, harus dipahamkan kewajiban orang tua menafkahi anak laki-laki sampai dia balik. Setelah itu hukumnya adalah sunnah, nggak wajib. Setelah itu hukumnya sedekah ya. Saya ngasih tahu ke anak saya, abang, ingat ya, ya Mi, begitu dia sudah balik dia ngasih tahu, Umi minta maaf, abang masih ini ya, masih dengan Umi. Jadi dia berpikir bagaimana supaya dia bisa membiayai kuliahnya. Dan alhamdulillah, salah satunya dia bersungguh-sungguh mencari beasiswa itu. Allah izinkan, alhamdulillah, Allah mudahkan. Ketika dia kuliah mulai masuk sampai insya Allah lulus nanti, itu sudah jadi tanggung jawab dia. Dia malah nanya, Umi masihkah ada sedekah uang jajan untuk saya? Ya insya Allah masih lah. Kenapa? Anak laki-laki akan jadi imam. Dia harus tahu bahwa hidup seorang laki-laki itu bukan yang sederhana, sangat lebih berat daripada anak perempuan. Anak perempuan apa yang diajarkan? Bagaimana menjaga kesucian dirinya itu untuk anak perempuan. Ya, jadi di sini kita ajarkan life skill dalam kehidupan anak-anak kita. Nah, kemudian kita berusaha masuk ke dunia anak, apalagi kalau anak TK. Ketika berbicara dengan anak TK, ekspresi itu sangat dibutuhkan. Kemudian menaruh kepercayaan dan keyakinan pada anak ya. Usahakan anak-anak kita dalam segala sesuatu memiliki kesadaran yang lebih luas dengan spiritual. Allah bersamamu, Allah melihatmu, Allah menyaksikanmu. Besok kalau bunda sudah tidak ada, tolong tetap jaga sholat ya. Kita kasih gambaran-gambaran itu bahwa kita tidak selamanya bersama anak-anak kita. Kita akan berkumpul lagi di keabadian, di mana? Di surganya Allah. Dari sekarang yuk kita cari kapling surga kita ya. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, di sinilah ketika kita memahami anak kita ya, dan kita sebagai manusia tujuan utamanya adalah beribadah pada Allah, meningkatkan ketakwaan kita dan melakukan tugas kita seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ya, menjadi seorang khalifah di atas muka bumi. Pemahaman khalifah di sini adalah pemimpin.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Otomatis generasi terbaik adalah generasi yang muncul dari kematangan mental terlebih dahulu, baru biologi. Ya, banyak ibu-ibu begitu pagi yang dipikirkan adalah hari ini anak kita makan apa, hari ini belajar jam berapa. Namun kadang-kadang lupa bagaimana supaya imannya kuat. Ucapan apa yang harus saya ucapkan? Ini ya, saya pas kondisi pandemi saya mengikuti seorang ustazah. Pas dalam kondisi-kondisi seperti ini, doa kita itu jangan dikendorkan. Kita sedang bekerja sambil banyak-banyak baca Al-Fatihah. Ya Allah, anak-anakku tinggalkan di rumah, ya Allah. Rahmati mereka, beri mereka hidup. Baca Al-Fatihah untuk anak-anak kita. Baca-baca istighfar. Anak kita sedang menghafal, ya Allah mudahkan, mudahkan. Jadi di sini mental ibu, mental ayah, ya, dengan anak itu kembali 11, 12. Ya. Jadi usahakan kondisi mental kita sebagai orang tua baik dulu. Karena kita adalah tangki jiwanya anak-anak. Kalau tangkinya kosong, tidak mengalirkan apapun. Dan padahal anak sangat butuh tangki jiwa dari kita. Nah ini ya, masa depan anak-anak itu tergantung dari apa yang didapat ya selama usia dini ya di 7 tahun pertama ya di sini bahkan sampai SD kelas 3 SD ya. Jadi pas di awal-awal ini ketika kita masih memiliki anak-anak yang di usia-usia seperti ini, perbanyak bermain. Dan anak-anak usia 3 tahun pertama itu tingkat mereka untuk imajinasi sangat-sangat tinggi. Dan sebenarnya biaya mainan itu tidak terlalu banyak. Karena apa? Mereka mudah bosan. Jadi mainannya itu apa? Masuk dalam imajinasi mereka. Ya, ini ada pedang, ambil pedang. Jadi gini dia sudah anggap itu pedang. Karena dalam kondisi imajinasi. Jadi pas kondisi ini bermain itu berpusat pada anak. Saat itu dia ingin main jual-jualan, ya udah ikuti main jual-jualan. Saat itu dia ingin main naik kuda, ya sudah itu mainannya. Fokusnya kepada anak. Nanti setelah usia SD, dia dilatih pelajaran dan keterampilan tertentu. Bertahap, ya. Bertahap sampai nanti anak kita bisa mandiri. Dimulai SD kelas 3 itu dia harus sudah bisa mencuci. Ya, SD kelas 3 sudah bisa mencuci. Apalagi sekarang kan nyucinya pakai mesin. Lebih mudah. Ya, ini sudah ada. Saya pernah menyentuh hal-hal seperti itu. Sampai SD kelas 6, keterampilan dasar untuk hidup sudah bisa semua. Sudah bisa masak nasi. Dan kita orang tua pun harus siap mensupport. Luar biasa. Walaupun nasinya lembek, enggak apa-apa. Sambil diajari pelan-pelan. Sampai ada anak saya bilang, Mi, saya masih ingat waktu pertama saya bikin nasi goreng itu pahit ya, maksudnya garamnya banyak banget gitu ya. Tapi Umi semangatin akhirnya sekarang garamnya udah cukup dan ternyata yang dibutuhkan adalah aura positif dari orang tua ya. Jadi di sini untuk melatih pelajaran dan keterampilan ini harus siap dengan sesuatu yang keliru, yang salah. Kalau salah masih kecil masih gampang. Tapi kalau salah, keterampilan hidupnya ternyata salah sampai dewasa, ini berat nanti anak-anak kita. Ini ya, ya Bunda. Anak kita semua memiliki potensi ya. Anak kita memiliki potensi. Dan potensi ini variasi. Setiap anak tidak ada yang sama. Tugas kita memetakan potensi anak-anak kita. Ya. Kemudian dari potensi ini selalu kita eksplorasi, kita gali dengan lebih baik. Misalnya, anak ini adalah anak yang suka berbicara. Oh, berarti dia punya potensi bahasanya bagus nih. Nah, ya, kita eksplorasi dan cara eksplorasi di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa bebas sesuai dengan apa yang anak inginkan. Fokus ke anak bukan fokus di orang tua. Maksudnya orang tua apa? Sudah mematok anak pertama jadi dokter, anak kedua jadi polisi, anak ketiga jadi nakes gitu, nggak bisa. Harus lihat adakah potensi anak di situ. Kalau memang ada, kita mengikuti untuk menjadi satu keterampilan hidupnya. Kemudian dari eksplorasi ini harus ada stimulasi, ya, ada rangsangan-rangsangan. Anak akan bisa berani memegang setrikaan, misalnya kalau SD kelas 6, ya, SD kelas 4. Itu kalau kita ada hadir di situ, ada posisi terpimpin, ya.
Kita harus memimpin anak-anak kita. Ayo kakak coba belajar nyapu dulu. 3 keramik, 1 keramik bertahap. Jadi dikasih bertahap. Kakak belajar cuci sendoknya dulu. Jadi kalau cuci piring awali ya dicuci yang nggak pecah dulu. Karena anak itu suka main air, ya sekalian gitu ya. Kemudian ya ketika memimpin libatkan 2 hal ini, spiritual dan emosional. Kakak senang cuci piring, senang berarti emosinya dapat. Kemudian kita bisa ini ya, kita bisa spiritualnya seperti apa? Siapa yang ciptakan air? Allah ciptakan air, Allah cerdaskan manusia sehingga manusia bisa membuat sabun. Jadi posisi 2 hal ini tidak pernah ditinggalkan. Kemudian yang berikutnya, ketika stimulasi ini lihat anak-anak kita sudah semakin bertambah kemampuannya, gali dengan referensi yang lebih baik. Oh iya, anak saya ternyata mudah ya menghafal. Oh iya, berarti kita harus referensi lebih. Jangan berpusat pada orang tua. Kalau orang tua tidak bisa mencukupi, cari yang lebih berpengalaman. Nah, ayah Bunda, kalau perjalanan pengasuhan positif yang kita lakukan pada anak-anak, misal itu kita lakukan terus-menerus, anak akan mendapatkan 2 kebutuhan dasarnya. Apa kebutuhan dasar anak? Anak perlu merasa dirinya berharga dan diterima. Dan berharga dan diterima adalah inti dari pengasuhan positif. Ya. Kalau anak sudah merasa berharga dan diterima, ya, anak akan mudah ya. Karena apa? Rasa aman dan nyaman sudah diberikan orang tua, dia akan berikan percayanya untuk orang tua. Dia akan memberikan rasa percayanya untuk orang tua. Anak saya yang pertama waktu itu ngomong masih kelas 6. Umi, kalau yang kayak Umi itu masih ada nggak? Maksudnya masih ada bagaimana, Bang? Iya, abang mau cari istri kayak Umi. Saya ketawa. Ih, kayak Umi nanti sudah tua, saya godain. Enggak, yang isinya kayak Umi. Gitu. Ya, jadi di sini ayah bunda dia percaya bahwa yang menyamankan adalah orang tua. Caranya apa? Turunkan standar kesempurnaan ke anak-anak. Turunkan. Terima, anak pecahin gelas, terima, anak nilainya belum bagus, terima sambil membangun. Bukan anak kita kritik habis-habisan, gitu ya. Jadi di sini ayah bunda yang sering kita kejar dari orang tua adalah kecerdasan kognitif dan kognitif. Padahal kita lihat kondisi sekarang di era pandemi, apakah orang-orang cerdas itu bisa memberikan kontribusi yang baik? Ternyata itu tidak cukup. Butuh dengan yang namanya mental yang baik, akhlakul karimah. Ya, kita sangat butuh para pemimpin-pemimpin yang berakhlak, yang menjadi hak masyarakat itu diberikan. Ya, bukan malah mengambil. Jadi akhlakul karimah inilah yang kita bangun kepada anak-anak kita, karena disinilah kalau dia sudah memiliki akhlakul karimah, insya Allah tugas dia sebagai hamba Allah, tugas dia sebagai pemimpin itu sudah bisa terlaksana. Nah, bagaimana proses kita ya? Yang pertama, sadari kebersamaan kita bersama anak tidak lama. Sadari segala sesuatu yang kita lakukan hari ini kepada anak kita akan berefek kepada kehidupan anak kita dan berefek pada kehidupan kita di yaumul akhir nanti. Jadi bukan cuma anak kita selesai enggak, tapi besok Allah akan tanya. Kemudian terus kita belajar dan terus memperbaiki diri, terus belajar dan memperbaiki diri, bersyukur kondisi saat ini ya. Kita masih bisa belajar lewat Zoom, walaupun memang tetap berbeda kalau kita bertemu langsung. Lakukan bertahap. Ayah bunda, bagaimana nih? Saya suka berteriak, Bu. Kalau kemarin biasa berteriak 5 kali, sekarang berteriaknya jadilah 4 kali. Kurangilah, satu sudah alhamdulillah. Besoknya ternyata 5 kali lagi, Bu. Ya kurangi lagi sampai posisi kita bisa berlatih ini panjang sampai menghasilkan satu konsisten. Terus kalau kita sampai di sini, mulai lagi sadari lagi segala yang kurang. Di list mana yang harus kita perbaiki kepada anak-anak kita, di list mana yang prioritas. Kita mulai perbaiki pelan-pelan. Karena apa?
inilah yang akan kita tinggalkan kepada anak-anak kita, nilai-nilai yang menjadikan mereka mengenal tugas penciptaan mereka, tujuan penciptaan mereka. Nah, ayah bunda yang dirahmati Allah, di sini ya kita sering mendoakan anak-anak kita dalam sholat-sholat kita, ya. Kita sering membaca Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah hamba, pasangan hamba, anak-anak hamba yang memiliki ketakwaan dan mereka memimpin orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi di sini kita selalu menginginkan anak-anak kita menjadi penyejuk mata kita. Sebelum mereka menjadi penyejuk mata, belajarlah kita untuk sejuk di mata mereka dulu. Ya, jadi awali dari siapa? Diri kita dulu. Ya, ayah bunda, ini yang bisa saya sampaikan ya. Jadi insya Allah materinya dibagi ya, dibagi nanti sama bu gurunya. Itu yang bisa saya sampaikan sampai di sini. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, saya mohon maaf ya. Silakan. Bagi yang mau bertanya, silahkan raise hand atau lewat chat juga bisa ya. Silakan, kalau tidak ada, tidak apa-apa, jangan dipaksa nanya. Yang penting kita belajar ya, sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi. Ya. Jangan berisik, aku lagi anu. Bilang assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda Erlita. Assalamualaikum Bu Guru gitu. Bilang. Gak mau. Ya habis bangun tidur Bu Guru. Alhamdulillah. Barakallah. Ada Bu Guru Ada Solihan tuh. pertanyaan masuk lewat grup. Ini mau tanya, Iya.
bagaimana cara kita tahu kalau anak kita sudah mencapai kematangan mental dan kematangan sosial? Ya. Baik. Di sini kita bisa melihat ya, kematangan mental, kematangan sosial yang dimiliki anak-anak itu bisa terlihat pertama, tanggung jawab atas dirinya. Tanggung jawab atas dirinya. Jadi dia bisa memenuhi ataupun mencari untuk kebutuhan dirinya. Misalnya ketika dia lapar, dia sudah bisa bergerak mencari makan. Misalnya dia tidak berteriak. Kan ada anak-anak ya, lapar, ya, lapar terus berteriak. Ya. Kemudian ada juga ketika ya, kalau anak-anak itu misalnya di usia-usia yang harusnya, jadi kalau kita bisa lihat bagaimana para ibu-ibu yang luar biasa, ulama-ulama terdahulu ya. Imam Syafi'i itu menghafal Al-Quran anaknya usia 10 tahun. Beliau ketika usia 10 tahun menghafalkan Al-Quran. Jadi ketika anak-anak kita 10 tahun ya, paling tidak dia sudah bisa mengurus dirinya. Kamar itu bukan tanggung jawab ibunya. Mendengarkan azan dia sudah bisa merespon. Tidak kita semua teriak-teriak dan terus berteriak. Tidak. Jadi di sini bagaimana? Bagaimana ketika anak-anak itu ternyata pas 10 tahun makan juga masih berteriak. Ma, makan. Ma, habis. Jadi sudah bisa berpikir ya. Jadi disinilah kita kasih tanggung jawab pelan-pelan. Abang, kalau lihat Magic Home habis nasinya, tolong dicuci. Dan kita harus ikhlas, Bu. Anak-anak ketika cuci beras awal-awal, main air, banyak beras kebuang, itu bagian dari proses. Tidak ada yang langsung selesai. Kadang-kadang kita kan gemes kan, tambah-tambah kerja saja, tambah lama saja. Siapa yang kasih kesempatan anak salah? Kalau bukan kita. Berikan kesempatan dia yang belum sempurna di rumah kita. Di rumah kita dia berlatih. Menggoreng misalnya ya. Begitu menggoreng, tahu-tahu dia tinggal, pergi. Astagfirullah. Sudahlah, tidak usah kita marah lama-lama. Ngasih tahu. Jadi kita akan melihat ketika di usia-usia yang misalnya usia 6 tahun, dia sudah memiliki keterampilan-keterampilan berdasarkan usianya, ya. Sudah bisa berlatih bersabar, itu bagian dari kemampuan-kemampuan yang anak miliki. Jadi kalau kita lihat anak kita sampai untuk mencari kaos kaki saja, ya, mencari kaos kaki di SD kelas 2 belum selesai, berarti di sini. Caranya bagaimana? Pas malam, bantu anak-anak, ya, bantu anak-anak. Jadi di sini kita mencari standar tumbuh kembang anak kita, misalnya usia 7 tahun apa. Nah, kita lihat anak kita sudah punya belum? Kalau belum, berarti kita latih. Standar anak-anak yang sudah, apalagi sekarang ayah bunda, anak-anak balik lebih cepat ya. Anak-anak untuk mereka haid ataupun ikhtilam, mimpi basah itu lebih cepat. Dulu kita SMP, anak sekarang gizinya jauh lebih baik gitu ya. Selain gizi, tontonan-tontonan juga jauh lebih banyak. Jadi kita bisa melihat ketika anak-anak di usia 10 tahun minimal kita sudah mempersiapkan dia memiliki rasa malu. Ada anak yang SD kelas 6 di rumah masih minta maaf, pakaiannya belum baik, cuma pakai daleman saja. Harus dilatih karena nanti begitu dia mendapat pembebanan secara syariah, ya, pembebanan syariah karena dia sudah balik, sudah dewasa secara biologis, ya. Nah, di sini kita sudah mempersiapkan anak-anak kita, ya, kita sudah mempersiapkan. Jadi ketika dia masuk usia balik tidak terkaget-kaget lagi. Bagaimana cara membersihkan dirinya, ya? Ini kita sudah mulai bertahap ke anak-anak, ya. Bersyukurlah orang tua ketika anak-anak itu balik masih di tangan kita.
Kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan anak-anak saya balik itu ada di tangan saya. Kalau misalnya tidak, berarti kita harus mendampingi. Misalnya ya anak muda SMP, kemudian dia di pondok, itu kita harus sering pantau ayahnya terutama, misal anak laki-laki. Kak, sudah ada tanda-tanda dewasa kah? Itu harus dipantau. Misalnya dia menjawab belum, sambil pendampingan. Begitu kejadian harus didampingi, tidak boleh sendiri. Dulu zaman kita mungkin kita sendiri-sendiri saja ya, tapi zaman sekarang jauh lebih cepat. Makanya kita mempersiapkan juga. Jadi insya Allah begitu ya. Standarnya adalah sesuai dengan tumbuh kembang usia anak-anak kita. Bisa nanti dicari ya. Apa standar usia anak 8 tahun? Nanti dicari, oh anak sudah bisa ini gitu ya. Baik. Saya langsung ke ini ya. Baik, Ustaz. Silakan Bu Guru MC. Baik, Ustazah. Berikut ada pertanyaan dari chat room dari Ya, Bunda silakan. Rina Galang. Assalamualaikum Bu Guru, izin bertanya. Pada poin 13, pada pola asuh positif disebutkan bahwa mengajak anak belajar dari perilaku baik, kejadian yang tidak menyenangkan, mohon diberikan contohnya sekali lagi Bu Guru, terima kasih. Iya, baik. Jadi kejadian yang tidak menyenangkan di sini ya, kejadian yang menyenangkan misalnya ayah bunda kedapatan anak kita melakukan satu perilaku yang kurang terpuji. Ya. Bisa jadi ya contohnya misalnya kayak gini. Ada seorang ibu yang curhat ke saya nangis-nangis. Bu, anak saya SD kelas 3 karena kondisi saya bekerja, anak saya melihat tontonan pornografi. Saya sedih, hati saya hancur. Nah, ini ya akhirnya saya bilang, Ibu, yang ini sudah kejadian. Yang pertama kita lakukan adalah menerima kejadian ini dulu. Menerima, kemudian bangun mental kita yang baik. Kita nggak bisa dalam keadaan emosi langsung minta anak kita baik, belum boleh. Kita dulu, selesai dulu diri kita baru ke anak kita. Kak, yang ditanya pertama, tahu link ini dengar dari mana? Dapat dari mana? Jadi kita merekonstruksi lagi pemikiran anak-anak kita. Dengar dari mana? Dapat dari mana? Pelan-pelan kita gali, ya. Iya, saya dengar teman-teman suruh buka link ini. Makanya ayah bunda, HP untuk anak-anak betul-betul dikontrol dengan baik, ya. Kemudian misalnya ternyata sudah kita tanyakan ke anak-anak kita pelan-pelan, karena ketika kita menghargai kejujuran, anak akan jujur ke kita. Tapi ketika kita tidak menghargai kejujuran, anak akan berulang kali membohongi kita. Apa yang kita lakukan? Papa, dan ini kalau bisa berbicaranya berdua ya, jangan, jadi maksudnya anak dengan satu orang tua saja. Jangan dua ayah bunda nyerang satu anak, nggak boleh. Harus salah satu. Misalnya ayahnya yang ngomong, di sini unsur tegas. Ngasih tahu sampai tergali semua, terus kasih tahu. Itu tidak boleh, haram hukumnya. Tidak boleh. Ngasih tahu pelan-pelan ke anak kita, terus sambil kita pantau. Terus anak kita bisa sekali ngomong, tadi saya lagi belajar, temanku liatin link itu, aku bilang aku nggak mau. Apresiasi, terima kasih. Kamu hebat, kamu jujur, terima kasih. Itu pun misalnya anak kita tidak jujur masalah uang. Dia pas ketemu uang 2.000. Kemarin kan sudah dinasehati, kemudian dia ketemu, aku ketemu uang 2.000, terima kasih kamu sudah jujur, simpan lagi. Jadi di sini ada sesuatu yang salah, itu jadi bahan pembelajaran. Dan apa langsung dilepas? Tidak, terus dipantau terus. Bagaimana link-link yang hadir di HP, ya aku sudah hapus, aku diajak masuk grup-grup itu, aku nggak mau, terima kasih. Itu terus masuk terus. Jadi oh iya, ternyata ayah saya bisa menerima kesilapan saya, ibu saya bisa menerima. Anak kita hari ini beda dengan kita dulu. Anak kita lebih berat sekarang. Karena apa? Mereka insya Allah calon pemimpin besar di masa yang akan datang. Jadi ujian orang besar itu juga besar. Jadi di sini ayah bunda, kalau ada sisi-sisi yang salah, direkonstruksi ulang pelan-pelan, ya. Proses rekonstruksi itu diawali. Kalau ada ayat Al-Qur'annya,
Allah melarang kita. Ini kita diminta menjaga pandangan. Jadi sudah ada ayat Al-Qur'annya. Pelan-pelan ngasih tahu ke anak kita. Setelah itu sama-sama kita beristighfar. Bahkan ada seorang ibu begitu tahu anaknya melakukan ini ya, mencuri uang, Bu Yati, hancur hati saya Bu Yati, malu saya Bu Yati, astagfirullah. Kenapa seperti ini ya? Kan anaknya juga masih SD ya, masih SD kelas kecil. Terus saya bilang, ibu melakukan sesuatu yang bisa menggugah emosinya. Tapi sebelum ibu lakukan, pastikan ibu menerima ujian ini. Terima dulu. Karena ikhlas itu kan diawali dari menerima dulu. Ibu terima dulu. Ibu itu berdoa, ya Allah, hamba terima, hamba terima. Terus ibunya panggil anaknya, nak, Mama ingin memastikan yang masuk dari mulutmu itu adalah yang halal. Akhirnya apa yang dilakukan? Sang ibu tuh menyuapi anaknya dalam waktu 2 atau 3 hari itu, menyuapi dan memastikan ini yang maksudnya. Dan ibunya tuh menyuapi dengan air mata berderai. Ya Allah, jaga yang masuk di dalam mulutnya. Ya Allah, lindungi yang melewat gigi dan lidahnya. Ya Allah, jaga. Jadi ibunya tuh nyuapin sambil menangis gitu, menangis dan doa yang baik-baik. Apa yang dikatakan anak itu? Saya tidak akan membuat mama menangis lagi. Padahal mamanya ini menangisnya, eksplornya dalam bentuk doa. Dan kembali lagi, emosi orang tua itu 11-12. Jadi ketika kita menginginkan anak itu melakukan perilaku yang positif, kita awali dengan pendekatan yang positif. Jadi anak itu disuapi ibunya dengan terus berurai air mata. Ya Allah, mama takut yang lewat lisanmu ini adalah sesuatu yang haram. Mama takut gitu. Jadi emaknya nyuapin terus dan itu masuk di bawah sadar anaknya luar biasa. Dibanding dengan anaknya dipukul, nggak kena. Karena kita berubah, awal berubah itu di mana? Di nurani. Misalnya itu ya Bunda ya. Baik, selanjutnya. Alhamdulillah. Baik, Ustazah, berikut ada pertanyaan lagi dari Bunda Irayanti. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara mengatasi anak usia 3 tahun yang tantrum? Salah satu contohnya anak saya ketika sudah makan mandi, dia mau keluar rumah main bersama temannya. Tapi ketika dia keluar, tidak mau pulang dan kalau disuruh pulang, jadi nangis dan tantrum. Iya. Jadi anak-anak, Ya itu Ustazah. Iya, baik Ibu Guru, terima kasih. Anak-anak yang usia 3 tahun ya, ini egosentrisnya lagi sangat-sangat tinggi. Ini betul-betul manusia sejati. Ya, apapun yang terjadi tetap maju. Usia begini. Tugas kita apa? Konsisten. Konsisten. Anak-anak usia seperti ini, ya, dia butuh adalah konsisten dari orang tua. Lihat ya, jadi untuk anak-anak seperti ini kita beri tandai dengan jam. Nih, keluar jam 4. Nanti kalau jamnya di sini, yang angka 5 itu kita kasih warna khusus atau tanda khusus. Ini harus pulang. Kenapa anak marah? Karena anak usia 3 tahun itu harus diberi kesempatan dia menurunkan emosinya. Jadi kalau misal kita harus bilang pulang, langsung marah. Harus kita bilang, sedikit lagi itu di angka 5. Sedikit lagi angka 5, baru berhenti ya, di angka 5 ya. Nah, 10 menit lagi ya. Jadi di sini ada pemanasan sebelum berhenti. Ya, jadi ada ini dia menurunkan gas main dia dulu. Jadi kayak motor gitu ya, motor tiba-tiba kita rem, langsung bahaya. Pas lagi harus diturunkan dulu. Gitu juga anak-anak ngasih tahu. Nanti pas jam 5 pulang ya. Nah, jam 5 di sini boleh kita pakai HP kita. Ini yang namanya 5. Anak saya itu mengerti ada angka 4 saja. Anak saya itu mengerti cuma 4 yang nomor 3. Apapun dijual harganya 4.000. Ada berapa? 4. Semua jawabannya 4. Kenapa? Karena bisa jadi itu kalimat yang sering saya ulang. Sudah jam 4, mandi gitu. Jadi ada sesuatu yang dikaitkan. Jadi kasih tahu nanti main
Nanti mama panggil sebelum jam 5 dan sebelum jam 5 juga kita datang. Dan untuk anak-anak dari anak-anak 3 tahun, dahulukan kaki baru lisan. Maksudnya apa? Dekati. Jangan kita teriak. Karena anak umur begini belum fokus. Kakak pulang gitu ya, kakak pulang sambil ngambil pakaian, sambil nyapu gitu kan, itu nggak pas. Jadi datang, ini waktu pulang ya, permisi gitu. Misalnya kita ajak pulang terus dia nangis ya nggak apa-apa, besok kita lakukan yang sama, nanti lama-lama dia memahami ya, itu mami. Jadi ketika anak menunjukkan dengan menangis, apa yang kita lakukan? Peluk aja Bu, peluk, jangan dikasih nasihat, peluk. Peluk kenapa? Dan pastikan ketika peluk kita juga nggak emosi. Ya, kembali lagi. Emosi ibu, ayah 11, 12 tenangkan ya. Jadi ada seorang ibu, begitu anaknya nangis, dia lempar, kan udah jengkel, dilempar ke kasur. Itu dia ketemu ada seorang ibu, ya, anaknya nangis. Cuma didekatin pelan-pelan, dipeluk, diusap-usap. Loh kok anak saya nggak bisa? Coba ibu tanya, kok anaknya bisa nangis lama? Ternyata apa jawaban anaknya? Saya nangis lama, saya nggak tahu berhentinya. Jadi nggak tahu ngerem nangisnya. Tugas kita apa? Ketika dia nangis, peluk dan dizikirin. Peluk ya, berzikir. Sambil kita terus zikir. Nangis kita peluk aja. Karena dia mendapatkan kenyamanan dari energi tenang kita. Ya. Jadi insya Allah kalau untuk anak-anak seperti ini, proses pelukan harus lebih sering. Jadi dia akan bisa membedakan ketika dipeluk dan tidak dipeluk. Anak-anak yang sering dipeluk dia akan mencari pelukan. Dia akan terus mencari pelukan karena di situ ada rasa tenang. Jantung dia dan jantung ibu menjadi sangat-sangat dekat. Oke. Baik, bisa lanjut lagi. Baik, Ustazah, berikut pertanyaan dari Bunda Erlita Kairan. Ustazah mau bertanya, Erlita sampai kini masih euforia bermain. Agar mudah membangun konsentrasinya, gimana ya? HP sudah dibatasi, tapi larinya ke televisi. Iya. Jadi memang yang pertama kita memahami anak-anak itu main adalah eksistensinya. Main adalah eksistensi. Seperti kita yang dewasa, eksistensi kita adalah bekerja. Eksistensi kita melakukan sesuatu. Anak eksisnya itu bermain. Jadikanlah permainan ini permainan yang terpimpin tadi seperti potensi tadi. Misalnya hari ini dia harusnya belajar kan. Apalagi namanya kita orang tua ya. Ya Allah, bacaan ikronya belum maju-maju. Jadi caranya gimana? Main dia yang jadi guru, kita jadi murid. Ayo Bu Guru, Mama mau belajar. Iya, ini. Jadi kan dia main-main. Dia main. Dan umur anak itu, permainan anak itu akan bertahap turunnya. Kemudian masalah TV ya, masalah TV di sini kembali lagi bagaimana kita menyiapkan permainan-permainan yang anak suka. Anak-anak 5 tahun konsentrasi dan menyukai mainan itu paling tinggi 5 menit. Ya. Jadi jadikan apapun itu mainan. Apapun itu mainan. Kenapa anak-anak bisa senang dengan televisi? Karena televisi itu merespon. Gadget itu merespon. Lihat gambar-gambarnya ya, apalagi film-film kartun tiba-tiba ada gambar yang besar, efek suara. Nah, ketika kita main dengan anak bisa jadi kita tidak terlalu menarik. Ya. Nah, di sini kita buat sesuatu yang menarik ya, menarik. Jadi bisa dicari mana permainan-permainan dan anak-anak paling senang mainan yang berhubungan dengan sensori. Pakai air di situ, pakai pasir di situ, pakai kerikil dan sesuatu yang berhubungan dengan sensori senang sekali anak-anak itu. Ya. Jadi di sini ayo kita main. Jadi saya itu memberikan anak saya kerikil ya, kerikil satu plastik ya, satu plastik. Di situ dia buat robot segala macam, dia bilang capek. Jadi main-main sendiri sampai lelah. Dan lelahnya itu berapa menit? 5, nggak lama. Ketika anak sudah bosan, kita cari media yang lain. Ya, kenapa? Karena anak usia di 7 tahun pertama itu gerak motoriknya itu luar biasa. Kalau kita ukur saturasi oksigen ya antara anak-anak dengan orang dewasa, anak-anak jauh untuk
ritme jantungnya jauh lebih tinggi dibanding orang tua karena mereka masih dalam posisi sangat-sangat semangat. Orang baru di dunia harusnya yang dilihat lebih banyak ya. TV bagaimana caranya? Kalau TV letakkan di tempat yang kurang nyaman. Ya, yang dia kalau nonton itu nggak nyaman. Lehernya sakit sudah berhenti. Jadi yang ini kita berhentikan apa? Karena lehernya nggak enak, nggak nyaman. Jangan dibikin nyaman. Ya, ayo main yang lain. Dan memang kita harus siap ketika rumah kita adalah laboratorium, berarti harus siap. Di laboratorium kan akan terjadi ledakan-ledakan kecil. Ya rumah kita ada ledakan-ledakan, ya biarkanlah. Ledakan pas keluar, astagfirullahaladzim. Ditumpahin ya. Yang penting anak kita selamat. Di sini kita dampingi anak kita ya. Mainan ini kita kasih pilihan, ini ada banyak mainan, kakak pilih apa. Nanti dia bisa menciptakan mainan sendiri ya, menciptakan mainan sendiri. Masih 7 tahun pertama berpusat ke anak. Dan ketika dia bermain, putarkan Al-Qur'an ya. Nah, kadang-kadang yang terjadi adalah kita sudah lelah dan luar. Nah, udah lelah, punya 2 jam tadi ya. 30 menit ketika subuh, kalau misalnya subuh anak belum bisa, paling tidak pasti awal bangun. Dan 90 menit antara maghrib dan isya. Kalau maghrib dan isya kita belum bisa konsen, paling tidak antara maghrib sampai jam 9. 90 menit kita bersama anak, gadget dilepas, semua dilepas. Dia akan merindukan 2 waktu itu. Saya kemarin, anak saya karena saya ngisi jadi terlewat, dia nagihnya kapan? Kita main pasar-pasaran jam setengah 10 malam. Dia teringat dia belum bermain. Pas dia pipis, bang saya di balkoni main lagi. Udah akhirnya saya belanja lagi sama dia gitu ya. Apa-apa, sebentar saja. Jadi di sini memang di anak itu permainan yang paling bagus bagi anak siapa? Tubuh orang tua. Tubuh orang tua itu paling mahal. Itu mainan anak-anak terbaik. Bersyukur wahai para ayah yang pernah menjadi tunggangan terbaik anaknya. Tunggung sang ayah. Ya. Silakan lagi Bu Guru, ada pertanyaan berikutnya? Baik, Ustazah, dari Bunda Suharni Raihan. Assalamualaikum Ustazah. Mau tanya, apakah kita orang tua harus menstimulasi anak dengan memberikan hadiah atau uang untuk melakukan sesuatu yang orang tua harapkan? Bukankah nantinya anak akan melakukan sesuatu karena menginginkan imbalan dari apa yang mereka lakukan? Baik, Ustazah, seperti itu. Iya. Jadi di sini untuk memberikan hadiah, untuk memberikan uang, ya, itu ada batasannya ya, karena ini sangat-sangat sensitif, ya. Jadi kalau misalnya bisa kita hentikan lebih dini itu lebih baik, ya. Bisa lebih dini itu lebih baik, ya. Jadi kalau anak-anak melakukan sesuatu supaya di situ tidak pakai imbalan, ya. Misalnya anak ini SD kelas 3, ya, ataupun SD kelas 2, ya. Kita langsung bilang, ini ada, kita sudah bikin list pekerjaan di rumah, pindahin sendal, matikan lampu, nyalakan, pokoknya pekerjaan yang kita lakukan sekecil apapun. Kakak, silakan kakak lihat, kakak mau pilih yang mana. Ternyata dia pilih yang ringan-ringan saja nggak apa-apa, ya. Dan hadiah yang kita berikan tidak mesti dalam bentuk uang. Hadiah bisa dia memilih menu untuk besok. Hadiah adalah pelukan, cerita tambahan, ya. Jadi usahakan hadiah yang diterima anak, karena hadiah juga bahasa cinta. Kita jangan terlalu banyak yang berhubungan dengan materi. Lebih banyak yang imateri. Alhamdulillah, kakak sudah melakukan semua, kakak bisa bonus tambahan cerita. Dan kita orang tua juga harus siap. Karena sentral pendidikan utama adalah orang tua. Karena kalau uang, ya, uang itu memang betul-betul ya harus betul-betul dibatasi, ya. Karena kalau kita terlambat, nanti yang terjadi adalah anak-anak punya ketergantungan, segala sesuatu itu tentang berkaitan dengan uang. Kalaupun misalnya uang, ya, misalnya uang itu harus kita sudah tahu polanya. Ini uang dikasih ditabung, nanti beli buku ambil dari uang itu. Itu sebenarnya uang buat dia juga. Tapi cara pemberiannya per momen. Dan ini memang
harus dikomunikasikan dengan ini ya, dengan baik dan jangan terlalu lama. Karena anak akan jadi berhitung dengan kita. Dan tanpa disadari siapa yang ngajari? Kita, ya. Insya Allah. Silakan. Silakan Bu Guru selanjutnya. Next, Ustazah, mungkin ini terakhir pertanyaan dari chat room-nya ya. Selebihnya kita lanjutkan di grup WA. Baik. Bu Uswa. Emosional kurang baik terhadap anak, bagaimana kita meminta maaf dan memperbaiki kembali? Iya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita adalah ibu-ibu akhir zaman. Ibu-ibu yang biasa, ayah bunda yang biasa, ayah bunda yang tumbuh mendidik di akhir zaman, ya. Jadi yang kita lakukan kepada anak-anak kita apa, ya? Yang pertama, yakinkan self-respect dalam diri kita aman. Apa itu self-respect? Sejauh mana kita menghargai diri kita sendiri. Kadang kita galak, ibu-ibu sama diri kita. Galak banget kita sama diri kita. Kadang-kadang kita kurang menghargai diri kita. Jadi sayangi diri kita. Misalnya, contoh seperti Bu Rina gitu ya. Bu Rina itu minta bikin kue. Ya, pintar banget, saya nonton aja. Seneng banget gitu ya. Ini karena jauh ya, kalau nggak saya pesen, Bu. Tangan ibu menjelang tidur, ini contohnya ya. Tangan ibu menjelang tidur dielus. Terima kasih ya. Sudah bantu saya. Terima kasih ya. Ternyata kue ini membawa manfaat. Terima kasih, saya senang. Itu contoh sederhana. Ya, seperti saya yang sedang sekolah lagi, kebayangkan kita di atas 40 kuliah lagi. Waduh, kerasa banget. Terima kasih sudah mau pusing-pusing. Terima kasih sudah mencari jurnal dengan saya. Terima kasih, di bawah bagian tubuh kita ucapkan terima kasih. Ya, disayang diri kita, apalagi bagian tubuh yang sensitif, lutut misalnya. Ya Allah sayangku gitu ya, disayang lututnya. Ya Allah, ternyata kita sudah tuwir ya, salah gerak sedikit nyilu, astagfirullah, maaf ya, lupa, kalau sudah 40 serasa baru 24 gitu. Disayang. Itu sayangi diri kita. Kenapa kita gampang marah ke anak? Karena kita capek, terus nggak ada yang meluk. Karena yang paling ngerti capek siapa kita. Jadi kalau sudah capek, Bu, refresh sebentar. Cara refresh gimana kalau kita di tempat pekerjaan? Kita bersyukur loh sebagai orang Islam. Kita dikasih refresh 5 waktu. Stop semua, sujud. Jadi begitu kita sujud, dielus, tubuh kita disayang. Jadi ada penelitian, seorang perempuan itu sampai usianya hampir 70 dia nggak punya rambut putih. Ternyata apa? Dia suka menyapa rambutnya dari masih muda. Lah sekarang udah kadung putih, kalau disapa nggak hitam lagi gitu ya. Jadi sering self-respect. Ini penting ibu-ibu sekalian. Karena self-respect ini berkaitan dengan kendali emosi kita. Coba kalau kita udah bilang ke diri kita, memang saya ini terlalu sekali, ancur-ancur, gitu kita ngomong gitu kan. Terus anak kita lewat, kira-kira yang keluar kalimat apa? Emosi. Tapi kalau kita udah sayang, jadi yang pertama, sayang diri kita. Nggak usah kritik diri kita berlebih-lebihan, Bu. Astagfirullah lemaknya, astagfirullah, nggak usah. Itu bagian dari perjalanan hidup, saksi hidup gitu ya. Ada lemak, baiklah lemak, kita berjuang ya. Oke, jadi sayang diri kita, sayang diri kita. Terus cara memunculkan self respect yang menarik itu apa? Ambil rekam jejak perjalanan kita yang positif. Ya, misalnya saya waktu kecil sebelum ke sekolah berenang di laut dulu. Bayangkan berapa persen anak Indonesia bisa merasakan hal itu. Berarti kita istimewa gitu ya. Jadi cari hal-hal yang istimewa dalam diri kita, munculkan. Kalau kita sudah senang, ngelihat masalah lebih stabil. Oh, pecahin lagi gelas mama. Ya, tinggal 2 deh. Oke, baik kita ini. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak stabil, bahaya. Bahkan kebayangkan nauzubillah min dzalik,
kondisi tidak stabil itu sebenarnya self respect itu akan muncul ketika kita tidak defisit nurani. Kalau kita defisit nurani, semua jadi jelek di mata kita. Hati-hati. Ya. Jadi caranya apa? Terus baca ayat-ayat Allah, perbanyak istighfar. Ya, ada yang curhat, Bu Yati, saya ini sesak hidup saya, sedih, sempit. Ya udah ibu baca Al-Fatihah ya, coba sehari 100. Tidak mungkin katanya, nggak mungkin saya baca 100. Oke, kita latihan. 2 menit dari sekarang, saya diam, ibu diam, baca Al-Fatihah. Berapa kali ibu sanggup? Ternyata beliau baca Al-Fatihah 12 kali. Kalau saya minta 100 banyak tidak? Enggak ya, nah itu. Karena kita belum melihat diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam dirimu tidak akan kamu melihat tanda-tanda kekuatan Allah. Luar biasa sebenarnya tanda-tanda kekuatan Allah dalam diri kita. Luar biasa. Kebayang kan yang pernah kena C19 nggak bisa membau itu gimana rasanya? Stres. Nggak bisa membau itu stres. Kok tiba-tiba hilang semua, nggak ada yang dicium. Sampai waktu itu anak saya bilang, Umi, ini nasi padang. Iya bang, itu masih bungkusan nasi padang. Kok nggak ada baunya? Jangan pakai celana panjang pergi cek reaktif apa enggak. Sudah itu sudah kelihatan. Jadi di sini ternyata diri kita itu luar biasa sangat berharga. Buktinya kita cuma satu-satunya di dunia ini. Edisi khusus. Jadi emosi kita itu terkait dengan penerimaan diri kita ya Bunda. Jadi kalau kita bisa bilang, bagaimana supaya kita nggak marah ke anak? Lihat lagi diri kita. Ingat, kita punya 2 tugas yang utama. Senantiasa beribadah kepada Allah, memimpin diri kita. Setelah kita bisa memimpin, insya Allah anak-anak kita pun aman. Saya ketemu seorang dokter, Anaknya ini Down syndrome. Anaknya Down syndrome dan dalam kondisi pandemi. Kebayang dan tenaganya itu luar biasa. Ibunya hebat banget, saya lihat. Karena ibunya menerima, ibunya nggak malu. Lihat si Sakib itu namanya Sakib anaknya ya, sekitar 7 tahunan kurang. Sakib ini setiap dengar ambulan, dia kan rumahnya dengan kuburan nggak terlalu jauh, dia mau ke kubur, mau lihat. Karena kondisi COVID, kalau dulu ibunya ngikutin, kalau sekarang kan enggak karena COVID. Terus kata ibunya apa? Luar biasa Sakib ya, dia mengajarkan saya tentang mengingat maut. Dia mengajarkan saya tentang mengisi waktu. Luar biasa, anak Down syndrome, tapi emaknya daulat psikologinya bagus. Ya, jadi melihatnya positif. Anak-anak itu dia tidak akan bisa menembus pertahanan kita, emosi dia tidak akan meruntuhkan kasih sayang kita ketika kita stabil. Ya, ketika kita stabil. Jadi di sini untuk menjaga stabilnya apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hanya ingat pada Allah. Lakukan istighfar yang kita bisa lakukan. Kalau nggak bisa istighfar, baca sesuatu minimal ucap Allah saja dalam hati kita. Ya Allah, ya Allah. Dan keluarkan emosi yang paling cepat dengan tetesan air mata. Ya. Jadi kalau sesek di sini, teteskan air mata dengan cara elegan. Gimana? Sujud, tangis, nggak apa-apa. Jadi saya misalnya ada orang curhat, Bu, saya sesek. Ambil air wudhu, Bu ya. Apalagi kan misal online. Ambil air wudhu sudah. Baca Al-Fatihah, ya. Kemudian Ibu ini ya, pegang dada kiri Ibu, katakan, saya menyayangi diri saya menghormati diri saya luar biasa. Nangis. Jadi saya tuh suka ini nemenin orang, ada yang nangis sampai 1 jam. Itu HP saya nggak mati. Saya temani, keluarin terus nggak apa-apa Bu. Karena jadi energi negatifnya dikeluarin. Anak kita pun sama. Abang tidak suka, nggak suka. Abang nangis, nggak apa-apa nangis. Gitu. Nggak apa-apa. Nangis, keluarin. Karena ketika dia tidak mengeluarkan dengan air mata ini kan pembuangan sampah jiwa. Pembuangan sampah fisik kita udah tahu semua, lewat belakang. Terus hati kita sesek nih, buangnya lewat mana? Lewat air mata. Jangan pernah melarang anak kita menangis, dia jadi akan kasar, ya keras. Laki-laki tidak boleh nangis,
yang kita kasih tahu nangis sesuai dengan tempatnya. Ayo boleh nangis, nangisnya dengan wudhu dulu, ya. Nangis boleh, gitu ya. Jadi anak-anak itu untuk memperhalus, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah kejadian, ingat lagi ya Allah, hamba hilaf. Tadi kita berlatih, kita misalnya merespon yang negatif itu 5 kali satu hari, kita turunkan jadi 4. Sudah 4 bagus, 5 lagi, turunkan lagi. Jadi terus kita berlatih sampai kita konsisten. Dan berakhir kapan? Ketika kita tutup mata. Terus 5 insya Allah. Jadi terus kita berlatih. Pas misalnya ada kalimat yang kencang, ingat lagi Allah. Jangan sampai ini hari terakhir saya bersama mereka. Dan memang nasihat kematian itu melembutkan hati. Kita nggak pernah tahu ya. Apalagi sekarang berita kematian luar biasa, sangat-sangat dekat dengan kita. Lihat anak-anak kita ya, mungkin kita tidak memeluk mereka banyak, tapi doa-doa yang kita lantunkan akan memeluk seumur hidup mereka hingga di akhirat. Mudah-mudahan lelah kita, lelah ibu, ayah lelah. Pandemi ini lelah sekali, semuanya dapat. Lelah, ya, lelah, capek, sedih. Mudah-mudahan sedih yang kita rasakan, kelelahan yang terus kita upayakan untuk menjadi baik, dan kita salah lagi, lelah lagi, insya Allah ini sebagai penggugur dosa-dosa kita. Dan mudah-mudahan lelah ini, air mata ini, keringat ini menjadi saksi di yaumil akhir. Inilah ya Allah, orang tua akhir zaman yang dalam kondisi lemah ingin menjaga amanah-Mu ya Allah. Kenali kami ya Allah. Kami berusaha menjaga amanah-Mu dengan sebaik mungkin. Ketika hasilnya kami semua serahkan pada Engkau ya Allah. Izinkan kami bersama anak kami di yaumil akhir nanti bertemu dengan Engkau di surga-Mu nanti. Itu yang jadi cita-cita. Jatuh bangun anak kita, ya kita tidak pernah tahu. Tugas kita mendoakan, meninggalkan amanah-amanah ini dengan senyum kemenangan, dengan husnul khotimah. Insya Allah ya. Ayo Bunda, semangat ya. Iman jadi satu, semangat insya Allah. Pengasuhan positif, semua bisa. Dimulai dari apa? Sayangi diri. Ya. Sekarang semua pegang dada kirinya. Pegang dada kirinya. Ya, pegang dada kirinya. Tepuk, sebut namanya. Contohnya begini ya. Saya sebut nama saya. Ya, jadi ibu bapak sebut namanya sendiri. Ya, bisa ya. Bismillah, kuat. Bismillah, bisa. Bismillah, kuat. Tidak sendiri, bersama Allah, bersama orang-orang yang mencintaimu. Bismillah, bisa. Gitu. Habis itu mau nangis, silahkan. Gitu ya. Nangis itu mengeluarkan sampah-sampah jiwa, jangan ditahan di tempat yang benar. Jadi tidak mesti juga nangis di live-kan. 1, 2, 3, pasang status. Itu juga gitu ya. Demikian ayah bunda itu yang bisa saya sampaikan ya. Terus bersemangat nanti pertanyaan-pertanyaannya Bu Guru tolong kirim, nanti saya jawab lewat WA ya. Karena memang keterbatasan, saya mau kuliah juga, mau sekolah lagi ya. Ya bunda, kalau ada suaminya di samping, boleh cium tangan suaminya, cium tangan, minta ridhonya, ridho ya. Minta ridhonya ya, yang suaminya masih di luar nanti tunggu pulang ya, baru minta maaf, minta ridho, selalu minta ridho ya, karena apa yang Allah lihat ikhtiar bukan hasil, ikhtiar sebaik mungkin. Demikian dari saya, jazakumullah khair. Terima kasih ayah bunda, mohon maaf untuk segala yang kurang. Saya langsung pamit ya, karena saya ada kelas lagi pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin les ya. Iya, baik. Alhamdulillah. Bu Guru Uswa sepertinya kendala sinyal. Saya bantu tutup ya. Sebagai apresiasi, tadi untuk yang hadir di Zoom pertama adalah Ibu Tusiatun. Jadi ada buku untuk Ibu Tusiatun, nanti saya japri ya.
untuk tanya alamatnya. Baik, ayah bunda sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan dalam hari ini bisa bermanfaat untuk mendidik anak-anak ke depannya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah acara kita hari ini berlangsung cukup lancar. Insya Allah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab nanti akan dijawab melalui Japri ya, kalau tidak di grup. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live grup. Salam. Terima kasih Bu Guru. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.